Baik, pada pertemuan kedua mata kuliah basis data ini kita akan belajar mengenai Entity Relationship Diagram atau biasa yang disebut dengan ERD. Kemarin kita sudah belajar mengenai struktur dasar dari suatu database. Jadi database itu dia tersusun atau terbentuk dari beberapa table, di mana table tersebut memiliki yang namanya atribut atau kolom dan juga memiliki record atau datanya. Langsung saja, jadi apa yang disebut dengan ERD? Jadi ERD itu adalah satu diagram yang menggambarkan hubungan antar entity di dalam database. Kalau kita kemarin belajar mengenai entity, di mana entity itu eh, adalah bentuk atau representasi dari satu tabel. Jadi di sini ERD ini dia adalah diagram yang menggambarkan hubungan antar tabel. Apakah tabel-tabel pada database tersebut memiliki hubungan satu sama yang lain atau tidak, dan bagaimana hubungan antar tabel tersebut. Adapun sejarah singkat dari ERD itu sebagai berikut. Jadi ERD itu skema tentang diagram pertama kali diresmikan oleh Charles Bachman pada tahun 1960 yang menggunakan kotak segi 4 untuk menunjukkan tipe-tipe record dan tanda panah dari satu record ke record lain untuk menunjukkan hubungan one to many. Jadi nanti di ERD juga teman-teman akan, bukan di ERD ya mungkin, tepatnya di hubungan-hubungan antar table di database, teman-teman akan belajar mengenai tipe-tipe hubungan tersebut. Ada yang disebut dengan one to many, ada yang disebut dengan one to one, dan disebut dengan many to many. Lalu ada beberapa model ERD yang dikemukakan oleh beberapa ahli dan yang akan dibahas adalah model ERD menurut versi Peter Chen dan James Martin. Jadi yang akan kita gunakan itu adalah ERD versinya, dan bukan kita gunakan ya, mungkin yang kebanyakan di dunia itu digunakan, ERD-nya adalah ERD versi Peter Chen dan James Martin. Perbedaannya terletak pada relation hubungannya, tetapi yang lebih umum digunakan adalah ERD versi Chen. Nah, adapun komponen-komponen dari ERD diantaranya ada entity yang pertama. Nah, kemarin kita udah bahas mengenai entity. Entity itu sama dengan table ya. Jadi entity itu adalah objek data yang utama di mana informasi dikumpulkan. Biasanya menunjukkan orang, tempat, benda, kejadian, dan lain-lain yang bersifat informasional. Contohnya dia adalah table pegawai, table department, table divisi, table proyek, lokasi, keahlian, dan lain sebagainya. Lalu komponen yang kedua adalah relationship. Relationship itu adalah hubungan yang menggambarkan hubungan antar satu atau lebih entity yang digambarkan dalam bentuk diamond atau bentuk segi berapa tuh ya? Segi 4, belah ketupat mungkin ya. Biasanya menunjukkan hubungan one to many, dan many to many. Lalu yang ketiga, komponen dari ERD adalah atribut. Kalau atribut adalah karakteristik yang ada di dalam entity yang menghasilkan deskripsi detail mengenai entity tersebut. Bagian dari sebuah atribut yang ada dalam sebuah entity atau rasional disebut nilai atribut. Jadi atribut itu kalau bentuk representasi dari tabelnya itu dia adalah kolomnya. Biasa atribut itu adalah kolomnya. Contoh, di dalam entity karyawan terdapat ID karyawan. Nah, misalnya dalam satu table karyawan, dia terdapat satu kolom ID karyawan, ada nama karyawannya, ada alamatnya, dan lain sebagainya. Ada dua tipe atribut. Yang pertama adalah identifier, digunakan untuk menetapkan bagian yang unik dari sebuah entity. Jadi yang kalau yang kemarin kita pelajari itu, si identifier itu dia adalah key atau primary key-nya. Misal kalau di ID atau email dia adalah username-nya. Kalau misalnya di KTP dia adalah nomor induk kewarganegaraannya atau nomor induk kependudukannya. Lalu yang kedua adalah atribut yang bersifat deskriptor. Dia gunanya untuk menspesifikasikan karakteristik yang non-unik bagi bagian atribut. Jadi si deskriptor ini dia nilai dari kolom ini dia tidak unik, melainkan nama. Di Indonesia mungkin saja ada nama Andi Nurholis. Andi Nurholis, nama Andi Nurholis tidak hanya satu kan, mungkin ada puluhan orang, ratusan orang, maupun jutaan orang.
dia tidak unik. Namun NIK ID Nurholi 1 dengan NIK atau nomor induk kependudukan ID Nurholi 1 dan yang kedua mungkin beda-beda, tidak mungkin sama. Karena setiap penduduk itu nomor induk kewarganegaranya pasti berbeda-beda. Itulah yang disebut dengan identifiers. Nah, adapun karena ini sifatnya diagramnya, jadi kita akan menggambarkan bentuk-bentuk atau komponen-komponen tadi dalam satu bentuk bangun. Misal, entity itu dia disimbolkan dengan persegi panjang, dan di dalamnya biasanya adalah nama dari entitasnya atau nama dari tabelnya. Lalu, daemon atau belah ketupat ini, dia menggambarkan relationship atau hubungan antar tabel. Di dalamnya ini biasanya dia nama hubungannya apa? Misalnya karyawan, tabel karyawan, dan tabel kantor misalnya. Karyawan bekerja pada kantor A misalnya. Dia biasanya dihubungkan menggunakan simbol daemon ini, yakni bekerja misalnya. Lalu atribut identifier biasanya dia direpresentasikan dengan kapsul atau bentuk bulat lonjong. Di dalamnya nama identifiernya dan diberi garis bawah seperti ini. Sama halnya dengan atribut deskriptor, namun atribut deskriptor dia tidak diberi garis bawah. Nah, jadi ERD versi Chen ini pada dasarnya sama seperti gambar komponen-komponen yang telah disebutkan. Ada relationship digambarkan dengan daemon, kotak yang digambarkan dengan entity, oval yang digambarkan dengan atribut, jenis relasi ditulis pada garis dengan menambahkan tulisan yang menggambarkan connectivity dan cardinality. Jadi nanti selain dia disimbolkan dengan relationship berbentuk daemon dan persegi belah ketupat ini pada ERD versi Chen, jadi nanti di setiap garisnya itu dia ada keterangan dari hubungannya itu, apakah dia many to many, one to many, maupun one to one. Biasanya dia digambarkan dengan bentuk angka seperti ini. Perbedaannya, versi Chen dan versi ERD Martin terletak pada hubungan antar entity atau relasionalnya. Jadi hubungan yang terdapat pada ERDC Chen ini dia ada 3 bagian atau 3 versi relasional. Di antaranya ada one to many, dan many to many. Lalu untuk keterangan lebih lanjutnya, untuk simbol-simbol ERD versi Chen ini, dia tetap entity itu direpresentasikan dengan persegi panjang, relationship direpresentasikan dengan belah ketupat atau daemon, dan atribut dia direpresentasikan dengan bulat lonjong atau oval, dan si atribut deskriptor juga dia tidak menggunakan garis bawah seperti ini. Lalu ada yang disebut dengan kardinalitas. Kardinalitas itu adalah tipe hubungannya. Kalau misalnya 1.21 ini dia adalah one to one. Kalau 1.2n ini berarti one to many. Dan kalau misalnya n.2m ini berarti dia many to many. Contohnya, misal ada dua buah tabel. Tabel yang pertama adalah tabel A. Tabel yang kedua adalah tabel B. Dia memiliki hubungan yang digambarkan atau direpresentasikan dengan belah ketupat di tengahnya. Lalu kardinalitasnya adalah 1 di sebelah kiri dan 1 di sebelah kanan. Yang berarti A dan B itu memiliki satu hubungan one to one, atau si A ini, satu record A ini hanya dapat mengacu pada satu record B, juga record B hanya dapat mengacu ke satu record A. Gambar di atas menunjukkan bahwa satu record pada entitas A hanya berhubungan terhadap satu record saja pada entitas B. Lalu contoh yang kedua adalah one to many. Jadi sama tabel yang kita gunakan adalah tabel A dan tabel B yang memiliki hubungan, namun kardinalitasnya adalah one to many, direpresentasikan dengan angka 1 dan n di sini. Berarti record A itu dia hanya memiliki satu hubungan atau satu nilai yang ada pada yang diacu pada si tabel yang ada di record B. Namun, record B itu dapat dimiliki atau dapat di-reference oleh lebih dari satu record pada tabel A.
Misal, contohnya ya, A-nya itu adalah tabel mahasiswa misalnya, dan B adalah tabel program studi. Nah, satu mahasiswa itu dia hanya memiliki atau hanya dapat masuk ke dalam satu prodi saja kan, mungkin di satu universitas. Sedangkan satu prodi itu dia dapat memiliki lebih dari satu anggota mahasiswa, lebih dari satu mahasiswa gitu. Jadi hubungannya one to many gitu. Jadi kalau ininya deskripsinya gambar di atas menunjukkan bahwa satu record pada entitas A berhubungan terhadap lebih dari satu record pada entitas B. Nah, untuk contoh yang one to one, misalnya tabel A ini adalah mahasiswa dan tabel B ini misalnya adalah tabel record tugas akhir atau skripsi. Nah, satu mahasiswa itu biasanya dia mengerjakan satu judul skripsi kan, dan satu judul skripsi pun biasanya dia dikerjakan oleh satu mahasiswa. Nah, contohnya seperti itu. Lalu yang many to many. Nah, many to many juga kita representasikan dengan contoh yang tadi. Ada dua buah tabel A dan tabel B. Lalu di sini kardinalitasnya ada M dan N yang menandakan dia memiliki hubungan many to many. Gambar di atas menunjukkan bahwa lebih dari satu record pada entitas A berhubungan terhadap lebih dari satu record pada entitas B. Contohnya, misal, mahasiswa dan dosen pembimbing. Misal A itu adalah tabel mahasiswa dan B adalah tabel dosen pembimbing. Satu mahasiswa dapat memiliki lebih dari satu dosen pembimbing. Begitu juga dosen pembimbing dapat memiliki lebih dari satu mahasiswa bimbingannya. Nah, contoh dari many to many itu seperti itu ya. Nah, lain halnya dengan IRD versi Chen tadi, pada IRD versi Martin, relationship digambarkan dengan garis dengan menambahkan connectivity-nya 0, yang berarti dia tidak memiliki hubungan, 1 memiliki hubungan, dan bintang berarti banyak gitu ya. Hubungan antar entity digambarkan dengan simbol seperti ini, 1 lebih dan 0. Simbolnya di bawahnya adalah entitas dan di bawahnya adalah atribut. Jadi beda ya dengan versi Chen tadi. Pada umumnya memang IRD itu yang digunakan adalah IRD versi Chen. Tapi pada beberapa kasus pun kadang IRD versi Martin juga digunakan. Jadi gambar simbol-simbol relationship pada IRD Martin itu seperti ini. Jadi kalau misalnya dia ada dua garis seperti ini, berarti dia ada connectivity-nya adalah 1. Kalau misalnya dia ada lingkaran dan 1 ini, berarti dia 0 or 1. Kalau misalnya bentuknya seperti ini, dia more than 1, lebih dari 1. Dan kalau misalnya seperti ini, 0, 1 or more. Dan kalau gambar seperti adalah 1 or more. Contohnya misalnya, ada dua buah table atau dua buah entitas, A dan B. Jadi satu record pada entitas A hanya berhubungan pada satu record pada entitas B. Jadi kalau misalnya bentuknya seperti ini, dia sifatnya one to one. Satu record A hanya dapat mereference satu record B, begitu juga satu record B hanya dapat direference oleh satu record di A. Gitu. Contohnya seperti ini. Jadi misal ada tabel rektor dan tabel universitas. Satu universitas itu dia hanya dapat dipimpin oleh satu orang rektor. Begitu juga rektor itu hanya ada satu di universitas. Gitu. Misal ada nama rektor seperti berikut. Ada nama, alamat, dan nomor induk, dan universitas sebagai berikut. Di sini ada nomor induk si rektornya. Dan nomor si induk si rektor ini dia diacu dari yang ada pada tabel universitas ini, dia diacu dari tabel rektor. Hubungannya itu one to one. Karena satu universitas itu hanya memiliki satu orang rektor saja. Tidak mungkin memiliki lebih dari satu rektor. Seperti itu. Lalu contoh yang kedua adalah satu record pada entitas A berhubungan terhadap satu atau lebih dari satu record pada entitas B. Atau dapat tidak berhubungan. Jadi dia sifatnya itu adalah one to many. Atau tidak berhubungan sama sekali. Contohnya, misal ada pelanggan, tabel pelanggan, dan tabel transaksi.
di sini ada kode pelanggan, dan di sini pun ada kode pelanggan. Jadi salah satu transaksi itu dia dapat hanya dapat di reference atau dapat diacu oleh satu pelanggan saja. Misalnya transaksi A dia hanya diakses atau dilakukan oleh satu pelanggan saja, melainkan satu pelanggan itu dia dapat melakukan beberapa kali transaksi atau dia dapat memiliki beberapa record transaksi. Misal di Tokopedia, kita beli barang di Tokopedia, tentunya yang beli itu hanya satu orang kan, dalam satu akun biasanya satu orang, misalnya saya doang gitu. Saya membeli di toko A. Namun transaksi saya di akun Tokopedia saya bisa beli lebih dari satu barang atau bisa melakukan lebih dari satu transaksi. Contohnya seperti itu ya. Jadi dia one to many, one-nya itu ada di pelanggannya, many-nya itu ada di jumlah transaksinya gitu. Jadi dalam jumlah transaksi dia dapat memiliki beberapa pelanggan. Atau mohon maaf, beberapa pelanggan dia dapat memiliki lebih dari satu transaksi, melainkan satu transaksi itu dia hanya dapat diacu oleh satu orang pelanggan, satu record transaksi maksudnya. Lalu yang ketiga adalah tentunya many to many. Jadi satu record pada entitas A pasti berhubungan terhadap satu atau lebih dari satu record pada entitas B. Misalnya seperti berikut. Ada dosen dengan nomor induk sebagai berikut, dan dia mengajar di mata kuliah apa saja. Nah, tentunya si dosen ini dia dapat mengajar lebih dari satu mata kuliah. Begitu juga satu mata kuliah, dia dapat diacu oleh atau dapat diajar oleh lebih dari satu dosen. Gitu. Contohnya di sini mata kuliah 01 dia diajar oleh dosen dengan nomor induk 021018, yaitu Bapak Hamid. Dan MK02 itu dia diampu oleh 021019 oleh Bapak Umar. Nah, begitu juga dengan mata kuliah 3, dia diampu oleh Bapak Umar, dan lain sebagainya. Lalu contoh yang keempat, satu record pada entitas A berhubungan terhadap satu record pada entitas B, atau tidak berhubungan sama sekali. Jadi dia minimalnya itu tidak berhubungan, namun dia dapat juga berhubungan terhadap satu record pada entitas B, satu aja gitu, dia tidak lebih dari satu gitu. Contohnya di sini ada record nama penduduk laki-laki dan record menikah. Tentu saja di record laki-laki di sini biasanya diacu oleh record di buku pernikahannya. Misalnya di sini Hasan atau Marta, ini nama PR, oke. No KTP nih misalnya nih. Contohnya nomor KTP-nya Hasan, dia adalah suami dari Yanti. Bisa kita lihat di sini. Berarti si Hasan ini dia sudah menikah ya dengan Yanti. Berarti hubungannya dia one to one kan? Tidak mungkin si Hasan ini, mungkin juga sih kalau Hasannya poligami dia bisa jadi one to many ya. Nah, lalu di sini ada Sarah, dia nomor induk suaminya 08765. Di sini tidak ada. Lalu Dewi dia nomor induk suaminya 076543, tidak ada juga. Jadi bisa dikatakan si Kasim, Leman dan Marta ini dia belum menikah gitu, karena dia tidak ada di tabel pernikahan ini. Jadi materi untuk IRD pada pertemuan kedua ini saya anggap beres. Kalau teman-teman masih bingung atau penjelasan saya masih belum jelas, teman-teman bisa tanyakan langsung di grup WA. Saya rasa untuk pertemuan IRD pada hari ini saya cukupkan saja. Pada pertemuan berikutnya kita akan langsung praktek dan belajar materi mengenai DDL dan DML. Kita langsung praktek ke coding SQL-nya. Baik, saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.